Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Saya Heru Sudinta akan menemani Anda dalam pertemuan kedua mata kuliah Jurnalistik Rule and Ethics. Kali ini saya akan membahas tentang hukum pers. Hukum pers sendiri telah tertuang dan telah diatur dalam delik pers, mulai dari aturan redaksional, aturan perusahaan, hingga kepada aturan profesi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan video penjelasannya. Rekan-rekan yang saya banggakan, hari ini kembali kita membedah tentang hukum pers. Hukum pers sendiri meliputi aturan tentang redaksional, aturan tentang perusahaan, aturan tentang profesi. Sebelum lebih lanjut kita mengenal tentang hukum pers, ada baiknya kita mengetahui apa itu delik pers. Delik pers adalah perbuatan pidana atau perbuatan melanggar undang-undang atau peraturan dan pelakunya diancam hukuman, baik hukuman denda maupun hukuman kurungan. Delik pers sendiri berarti proses penyampaian antar pesan manusia melalui pers yang dilarang oleh undang-undang dan komunikatornya bisa diancam pidana. Bila tidak ada undang-undang atau peraturan, berarti tidak ada delik. Regulasinya, undang-undang atau peraturan itu dilanggar terlebih dahulu, barulah ada perbuatan pidana atau delik. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers, maka tindak pidana dikatakan delik pers. Penggolongan delik pers sendiri terbagi kepada 5 bagian. Pertama, delik keamanan negara. Kedua, delik penghinaan. Ketiga, delik pornografi. Keempat, delik agama. Kelima, delik kabar bohong atau penghasutan, atau bahkan yang dikenal dengan sebutan hoax. Yang pertama, delik keamanan negara. Delik ini memidana barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan. Yang kedua, delik penghinaan. Delik ini berisi libel dan slander. Libel artinya pernyataan tertulis yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Slander artinya penghinaan secara lisan atau dengan menggunakan gerak-gerik atau tanda gestur. Yang ketiga, delik pornografi. Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Yang keempat, delik agama. Delik ini memidanakan barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, delik kabar bohong atau penghasutan. Delik ini akan memidanakan penyiaran kabar bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Penyiaran berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Sifat delik dibagi 2, yakni delik aduan dan delik biasa. Delik aduan artinya tidak ada suatu perkara kalau tidak ada yang mengadu. Sementara delik biasa artinya tidak perlu ada pengaduan. Bila aparat berwajib mengetahui terjadi pelanggaran atau kejahatan, maka mereka bisa berinisiatif melakukan pengusutan. Baik rekan-rekan, demikian tayangan singkat yang menjelaskan tentang hukum dan delik pers. Dengan memahami delik pers, maka kita bisa semakin yakin bahwa profesi jurnalis sudah mampu bersikap independen dan berimbang. Saya Heru Sudinta, undur diri dan sampai jumpa.